Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, pada suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu didatangi oleh seseorang yang mengadukan kegelisahannya di hadapan sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis ini. Seseorang itu berkata, "Wahai Abu Hurairah, mohon berkenan engkau mendoakan anakku. Aku gelisah berhari-hari, cemas berhari-hari, khawatir akan keselamatan anakku." Memang anakmu keadaannya seperti apa atau bagaimana? Atau sedang di mana? Tanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anakku sedang bepergian, jauh melewati lautan. Aku khawatir akan keselamatan anakku. Tolong doakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ternyata tidak langsung mengatakan, "Ya, aku doakan." Enggak. Beliau berkata, "Maukah kamu aku beri solusi yang lebih ampuh, yang lebih manjur, yang lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sekedar doaku?" "Mau," jawab orang itu. "Apa itu?" "Kamu bersodakohlah, sedekahlah dengan niat dan doa kepada Allah agar anakmu diberi keselamatan." Baik. Kemudian orang itu bersedekah, yang kebetulan ada orang yang meminta-minta dan diberi 1 dirham. Orang itu bersedekah sambil berniat, sambil berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan sedekahnya itu yang mengeluarkan 1 dirham, semoga anaknya yang sedang dalam perjalanan, yang kebetulan juga melalui lautan itu, ya sedang mengikuti sebuah kapal, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bersedekah, hatinya sedikit tenang, tidak cemas lagi seperti sebelumnya karena mengikuti anjuran dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat dimanapun berada, tidak lama kemudian anaknya pulang ke rumah dengan selamat. Si bapak tidak bisa menutupi rasa penasarannya bagaimana perjalanannya, bertanya kepada sang anak, "Anakku, alhamdulillah kau sudah pulang kembali dengan selamat. Tolong ceritakan kepadaku bagaimana perjalananmu. Apakah lancar ataukah ada sesuatu yang merintangi perjalananmu?" "Bapak," anaknya kemudian bercerita dengan semangat karena baru saja mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Ternyata dalam perjalanan ketika dia menaiki kapal di dalam kapal itu, di atas kapal itu, ternyata ada badai angin yang kencang. Gelombangnya tinggi sehingga kapalnya itu naik turun, naik turun, diayun-ayunkan gelombang. Nyaris saja kapal itu terbalik dan tenggelam. Tiba-tiba
ada serombongan orang-orang berpakaian putih-putih begitu yang mendekati kapal itu lalu mendorongnya minggir ke daratan. Sehingga orang-orang yang ada di dalam kapal itu selamat semuanya. Setelah badai reda, lalu kapal itu melanjutkan perjalanan setelah dia minggir di pinggir daratan begitu. Lalu pulang ke tempat masing-masing semuanya dengan selamat. Mendengar cerita anaknya itu, si bapak mengatakan, "Alhamdulillah. Sesungguhnya anakku, hatiku cemas ketika engkau dalam perjalanan. Lalu aku bertanya, lalu aku meminta kepada Abu Hurairah untuk mendoakanmu. Tapi beliau menyarankan untuk sodakoh atau sedekah. Aku bersedekah, aku niatkan semoga engkau diberi keselamatan dan siapa saja yang berada bersamamu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah engkau selamat dengan cara yang luar biasa seperti itu." Sahabat dimanapun berada, ternyata sodakoh adalah cara ampuh untuk menolak bala, untuk menolak sesuatu yang akan menimpa kita atau keluarga kita yang tidak baik, bisa ditolak dengan sodakoh. Oleh karena itu mari kita senang bersedekah, sehingga balak-balak yang tidak baik-baik yang akan menimpa kita itu menjadi tidak jadi, tertolak. Bersedekah dengan sudah barang tentu dengan harta yang halal. Karena Allah itu thayyib, Allah itu baik dan hanya menerima segala sesuatu yang baik. Sahabat, bukan berarti berdoa tidak penting, tetap berdoa, bersedekah, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari bala. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bersama keluarga kita senantiasa dalam keselamatan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.